Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini masih terkait dengan kebijakan tarif Trump yang menaikkan tarif pada hampir seluruh negara dan termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32%. Nah, kali ini saya membacakan berita dari CNBC Indonesia 2 hari yang lalu ya, tanggal 4 April, tapi saya sudah periksa, ini termasuk yang melaporkan secara jurnalistik cukup lengkap tentang respon pemerintah Indonesia terhadap kebijakan Trump tersebut, terutama kebijakan Trump dalam konteks kepada Indonesia. Jadi CNBC Indonesia menulis tanggal 4 April yang lalu, jam 9.40, itu judulnya lengkap respon baru pemerintah terkait tarif 32% Trump ke barang RI ya. Di situ ada gambar foto Menteri Luar Negeri Sugiono ya, tangkapan layar YouTube oleh CNBC Indonesia. Paragraf pertama ditulis, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor baru yang memberatkan ke banyak negara. Indonesia kini harus menanggung tarif resiprokal 32% ditambah basis tarif 10%. Nah, ini penting nih ya, info dari CNBC ini kita cek nanti. Jadi resiprokalnya 32, basis tarifnya yang awal 10% untuk melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Lalu bagaimana tanggapan terbaru pemerintah? Ini yang mau dilaporkan oleh berita ini. Dituliskan, Kementerian Luar Negeri Kemenlu setidaknya memberikan 9 poin pernyataan. Berikut dikutip CNBC Indonesia Jumat 4 April 2025. Jadi ini yang dilaporkan pertama oleh berita ini adalah respon Kementerian Luar Negeri resmi ya. Berarti dari rilis, berarti ini adalah suara pemerintah. 1. Pada tanggal 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32% dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan Amerika Serikat kepada semua negara, dan tarif yang dikenakan Amerika Serikat saat ini. Ini akan mulai berlaku tanggal 9 April. Ini informasi yang sudah kita banyak terima ya. Yang kedua, pengenaan tarif resiprokal ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Selama ini, produk ekspor utama Indonesia di pasar Amerika Serikat antara lain adalah elektronik, tekstil, dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, udang, dan produk-produk perikanan laut. Itu poin kedua dari rilis Kementerian Luar Negeri. Ini sekaligus saya ingatkan ya para subscriber YouTube saya, dan juga saya lihat di berbagai tempat yang ya mohon maaf komentarnya kadang ya agak bagaimana gitu ya. Ini penilaiannya Kementerian Luar Negeri loh, bukan saya sebagai pengamat atau kawan-kawan ekonomi yang lain. Jadi pengakuan bahwa akan ada dampak signifikan itu dari pemerintah juga, tentu dari ekonom juga ya. Jadi apa namanya ya, kadang-kadang agak berbau mencaci maki ini ekonom pro Amerika. Enggak, ini pengakuan pemerintah Indonesia bahwa ini akan berdampak. Tentu nanti bagaimana hasilnya kita masih melihat, tapi ini kan dari rilis pemerintah bahwa ini akan berdampak. Nah, yang ketiga, pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif Amerika itu ya terhadap sektor-sektor tersebut. Sektor tadi yang disebut, yang terutama sektor yang terkait dengan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ini sekali lagi saya ulangi adalah pernyataan Kementerian Luar Negeri. Jadi pemerintah akan segera menghitung tadi terhadap barang-barang ekspor Indonesia ke Amerika dan juga keseluruhan perekonomian dampaknya bagaimana. Dan pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia. Poin keempat, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas yield surat berharga negara SBN di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman. Jadi pemerintah sadar nih, habis ini bukan soal dagang saja, tapi pasar surat utang juga, pasar keuangan keseluruhan, salah satunya pasar uang, memang yang sudah seketika adalah pasar saham ya, pasar surat utang itu akan bergejolak, dan itu cukup memiliki risiko terhadap stabilitas harga
SBN kita, dan sekaligus kalau harga berarti juga yield ya, bunga netonya. Jadi ini diwaspadai pemerintah. Nah, bersama Bank Indonesia akan terus juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini sama dengan rilisnya Kemenko Perekonomian. Artinya pemerintah sudah berkoordinasi di dalam, yang Kemenlu dan Menko Perekonomian dalam hal ini sama. Nomor 5, sejak awal tahun sebetulnya menurut Kemenlu, pemerintah ini sudah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah. Jadi mestinya tidak kaget ya. Artinya dalam konteks ini ingin dikatakan begitulah, pemerintah sudah mempersiapkan diri, juga ada negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, lalu tim lintas kementerian, perwakilan Indonesia di Amerika Serikat, dan para pelaku usaha sudah berkoordinasi. Yang keenam, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Jadi pemerintah Indonesia akan komunikasi dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Ini poin bagus ya yang kita bisa dapatkan dari pemerintah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Nomor 7, sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah menjawab permasalahan yang diangkat oleh Amerika Serikat, terutama dalam laporan National Trade Estimate 2025 yang diterbitkan US Trade Representative. Jadi ini mungkin negosiasi bahwa kita kok dihitung begitu, harusnya kita nggak begitu dong tarif kita, cara menghitung ke apa barrier kita kepada mereka mungkin, tapi itu kira-kira lah. Pokoknya negosiasi. Nah, nomor 8, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tariff barrier. Ini sejalan dengan untuk meningkatkan daya saing. Ini hati-hati ya, artinya dalam konteks ini sebenarnya ada pengakuan kita memang sedang perlu memperbaiki non-tariff barrier, baik dari sisi impor ke Indonesia maupun ekspor Indonesia keluar. Juga ada rintangan selain tarif, kan ada hambatan-hambatan, entah itu prosedur, perizinan, dan berbagai persyaratan lain. Itu disadari, ini menjadi momentum untuk itu lebih segera dan serius diperbaiki. Pemerintah akan memperbaiki iklim investasi, lalu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Ini normatif ya. Nomor 9, Indonesia. Nah, ini juga informasi kita diberikan, Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia. Karena Malaysia kebetulan saat ini giliran memegang ketua ASEAN untuk mengambil langkah bersama. Karena 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak. Kemudian CNBC melaporkan juga sebelum Kemenlu ini, pemerintahan Presiden Prabowo mengklaim sudah menyiapkan strategi menangkal dampak kebijakan Trump terkait tarif impor. Yang dikutip adalah Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ini sekarang lagi beken penyebutannya, Presidential Communication Office ya, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Yang sekali ini bukan ketuanya, tapi ini ada deputinya, bukan, itu yaitu Nodi Paldrino. Ada 3 gebrakan besar, kata Pak Nodi Paldrino ini, yang sudah dilakukan jauh hari untuk menghadapi gejolak. Nah, ini komunikasinya seperti itu ya, saya membacakan saja nih. Dan Nodi menjelaskan Presiden bahkan telah merancang berbagai kebijakan strategis itu sejak hari pertama dilantik. Ia mengatakan bahwa ketiga kebijakan ini bersinergi mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam disrupsi ekonomi global. Jadi kira-kira dari penjelasan ini, sebelum ada tarif ini sudah dipahami terpilihnya Trump, kemudian lebih dinamika terkini berbulan-bulan terakhir atau setahun terakhir dari ekonomi dunia ini, itu sudah dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo dan jajarannya, lalu sudah disiapkan langkah. Nah, ini disebutkan, ditekankan kembali dalam penjelasan rilis ini, rilis resmi loh ya, dari kantor komunikasi Kepresiden. Ini suara istana, berarti suara Prabowo bagaimanapun nggak bisa disangkal. Dalam menghadapi tantangan global, dikatakan begitu ya, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman dalam melihat dinamika geopolitik. Jadi klaimnya segitu ya, jadi sudah langkah sebelum ada tarif ini sudah untuk persiapan menghadapi hal seperti tarif Trump ini. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Jadi diakui pemahaman itu sudah cukup tinggi kan, dan itu jadi kekuatan, kata Nodi dalam keterangan resmi ya.
Nah, yang disebut kebijakan itu antara lain perluasan mitra dagang. Jadi Nodi menjelaskan bergabungan Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS ya, memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Secara teoritis benar ya. Jadi kalau aliansi itu bisa memperkuat, jadi tidak hanya bergantung pada 1-2 negara saja. Menurutnya keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. Nah, Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership dengan 10 negara ASEAN. Jadi dengan ASEAN juga selain BRICS, lalu juga Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru yang mencakup 27% perdagangan global, serta akses ke organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD, dan seterusnya. Jadi ini untuk digambarkan oleh kantor kepresidenan bukan hanya ke BRICS ya, jadi kita main di semua tempat nih. Itu pertama. Yang kedua, percepatan hilirisasi sumber daya alam. Nah, itu dikatakan juga penting gitu. Dari sini disebut-sebut soal investasi Danantara yang akan mempercepat hilirisasi sumber daya alam strategis. Ini memang dari sisi ekonomi debatable ya. Ini hubungannya apa untuk mengatasi gejolak global itu. Tapi logikanya ada nih menurut kantor kepresidenan. Ayo kita terima saja itu langkah kedua. Yang ketiga, penguatan konsumsi dalam negeri. Nah, menurut Nodi, program makan bergizi gratis dan pendirian 80.000 koperasi desa merah putih itu untuk meningkatkan konsumsi ya. Jadi ini juga akan penting. Nah, ini juga kembali sesuatu yang bisa diperdebatkan. Jadi saya ulangi, kalau dari kantor kepresidenan itu yang satu perluasan mitra dagang, kayaknya ini nggak ada yang bantah ya, mitra dagang ini penting. Yang kedua, percepatan hilirisasi sumber daya alam, ini juga kebijakan yang banyak dipuji, tetapi dikaitkan dengan apakah dia mampu ikut mempermanahan gejolak ini, ya itu debatable. Yang ketiga yang agak sedikit kontroversial adalah MBG dan 80 koperasi desa merah putih dianggap akan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Ini juga perlu diskusi ya, tetapi kita terima dulu itulah kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan ada hasilnya dan baik untuk perekonomian Indonesia dan rakyat Indonesia.